Karena saya gak kerja, gitu kan, biar ada penghasilan ya. Saya mau ngurus anak yatim, saya mau bikin yayasan, gitu kan, minta ke sana kemari. Bukan begitu, bukan begitu. Tapi betul-betul, ya, betul-betul dari harta saya, betul-betul. Sudahkah begitu? Kalau sudah begitu, silakan minta kepada Allah banyak harta. Dan silakan, tidak akan dicaci, silakan, karena tidak omdo, gitu ya. Tapi kalau sekarang kikir ibadahnya juga, ya males, ke pengajian males, gitu kan, sholatnya males, rawatibnya males, witirnya males, kan, tahajudnya males, baca Qurannya males, kan. Bukti membela fakir miskin, mengurus fakir miskin nggak ada. Bukti membela anak orang-orang lemah nggak ada. Bukti terus, kan, bangun masjid, bangun pesantren, paling ngasih, ya lihat dulu list yang lain ngasih 100.000, saya mah 50.000. Yang lain 50.000, saya 10.000. Yang lain 10.000, saya 5.000. Yang lain 5.000, saya 2.000. Kan sudah jarang sekarang minum 1.000 ya. Kalau ngasih fakir miskin, coba di saku kita ada punya kita 3 saku. Saku di sini, saku di sini, celana. Ada saku lagi di belakang, di dalam. Duit yang paling kecil yang di dalam. Pegang sini 100.000, mau dikasihin. Pegang sini ada 20.000, mau dikasihin. Ingat, ya di sini ada 2.000 perak. Yang mana yang susah itu bukannya susah, celananya juga lepis, lalu duitnya juga di dalam loket. Loketnya bagus. ATM punya, duitnya juga banyak, gitu kan? Hartanya banyak. Lalu tiba-tiba berdoa kepada Allah, pingin banyak harta untuk ibadah. Kan namanya omdo. Dan namanya apa? Omdo. Allah. Nah, itu hawa, keinginan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan menjadikan wasilah, kan? Dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad tidak dijadikan wasilah untuk memenuhi hawa nafsu. Tapi Nabi Muhammad SAW dijadikan wasilah oleh Allah, kan? Untuk semua manusia ini mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan yang diridhoi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Cuma sayangnya kitanya, kan, kepada keselamatan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, kemuliaan hakiki tidak menjadi rogoib. Itu tidak menjadi cita-cita. Dulu kalau ditanya cita-cita mau jadi apa, jadi kan, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi itu, jadi ini, kan gitu kan, ya. Sampai tua juga tetap cita-cita begitu, ya. Ada gak cita-cita saya ingin makrifat kepada Allah, cita-cita saya ingin dicintai Allah, ingin diridhoi Allah, disayang Allah, ya. Cita-cita saya ingin mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keuntungan yang hakiki dan abadi yang diridhoi oleh Allah. Juga di sekolah terus ngadengnya aja. Belum denger, ya. Apa hobi? Ada hobi makan bakso, ada hobi, kan, minum kelapa muda, ya kan? Ada hobi, gitu kan, wanita muda. Hobi, gitu ditanya apa hobi mas, gitu kan? Macam-macam hobi itu, kan? Susah, kita belum pernah dengar hobi saya adalah, kan,
sholat malam. Hobi saya adalah kan baca Quran terus kan. Susah orang yang seperti itu. Jadi permasalahannya tadi satu kan, salah menjadikan rogoib ya. Ya, sehingga ada pertanyaan, Nabi Muhammad bisa gitu menjadi wasilah ya, semua cita-cita saya terlaksana. Apa dulu cita-citanya? Kalau cita-citanya yang mulia di sisi Allah bisa. Kalau cita-citanya yang hina di sisi Allah tidak bisa. Tidak bisa, kan? Karena mencelakakan. Ya, itu harus tawasulnya dengan setan. Nah, kalau setan memang wasilahnya. Segala kerugian, kehinaan, kecelakaan di dunia dan di akhirat, wasilahnya siapa? Setan itu. Setan. Nah, gitu ya. Paham? Wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi. Di samping bisa diraih segala yang dicita-citakan oleh kita, ingat ragaib yang dicintai Allah, juga bisa diraih husnul khawatimi, yaitu baik di seluruh penghujung amalan, penghujung gitu kan, ucapan penghujung dan semua sampai penghujung kehidupan dunia. Baik semuanya. Allah yarzuquna husnul khatimah, husnul khawatim. Allah. Jadi yang jadi wasilah manusia dapat husnul khawatim siapa? Rasulullah. Yang menjadi wasilah manusia su'ul khawatim siapa? Setan. Ya, setan. Tuh, wa yustasqal ghamamu biwajhil karim. Masya Allah, dan diturunkan ke air hujan tuh dari ya langit biwajhil karim, dengan wasilah wajahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu yang mulia. Allah. Nah, ini hujan apa? Dengan wasilah wajah Nabi. Kan? Ini hujannya hujan segala kebaikan dunia dan akhirat. Hujan keridhaan Allah, hujan kan ampunan Allah, hujan kasih sayang Allah, rahmat Allah, hujan keberkahan dari Allah, hujan ijabah dari Allah, hujan segala kebaikan di dunia dan akhirat bisa turun dengan wasilah siapa? Kangjeng Nabi Muhammad. Allah. Ya, apakah makna sholawat itu ada yang melenceng daripada agama, ada yang melenceng dari akidah yang benar? Sesuai dengan kan? Sesuai dengan akidah yang sahihah, sesuai dengan Islam, sesuai. Allah. Dan ucapan dalam sholawat nariyah itu adalah pernyataan kita kan sebagai hamba Allah mukmin terhadap kan salah sebahagian ketinggian martabatnya Rasulullah ya, itu pernyataan kita itu. Kalau kita ngomong Nabi Muhammad alladzi tanhalu bihil uqdatan firibul, itu pernyataan siapa? Pernyataan kita. Berbicara dengan siapa kita ketika baca salat? Dengan Allah. Allahumma, dengan siapa? Dengan Allah. Lalu kita menyatakan kepada Allah tentang sebahagian dari kedudukan, ketinggian kedudukan Sayyidina Maulana Muhammad. Di antaranya ketinggian Nabi kita itu alladzi tanhalu uqdatan firibul dan sebagainya.
itu sebagian daripada ketinggian martabat Rasulullah SAW. Kita ucapkan, kita ikrarkan kepada siapa? Kepada Allah. Dan di dalam ikrar tersebut ada makna madah, ada makna tsana, ada makna memuji baginda Rasulullah SAW, ada makna ta'zim, mengagungkan Rasulullah SAW. Apalagi ucapan ini keluar daripada hub, daripada cinta kita, kerinduan kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ya, hebat sekali itu salawat, ya, hebat sekali salawat. Nah, jadi orang yang mengatakan syirik itu dia satu bodoh, ya, bodoh. Kalau tidak bodoh, suudzon, ya. Satu bodoh, kedua suudzon. Kenapa bilang syirik? Ya karena dengan Nabi Muhammad, oleh Nabi Muhammad dan sebagainya. Kamu juga suka bilang gitu, ya? Istri kamu diurus sama siapa? Sama saya. Anak kamu? Sama saya. Oh, syirik. Kamu itu mau syirik, ya kan? Kalau di bahasa Arab kan istrimu terurus bika, ya kan? Oleh kamu musyrik, ya. Kalau domirnya digaibkan jadi bihi, ya sama-sama oleh si dia, ya, musyrik. Ya, anak yatim sekarang ada yang ngurus sama siapa? Bihi, sama si Anu, musyrik, musyrik, gitu kan? Ya. Apakah ada yang bisa ngurus selain Allah? Jadi mereka itu bodoh. Bodoh tidak tahu mana hakikat, mana sebabiyah, dan mereka tidak tahu mana ba itu, kan? Dan mereka suudzon. Kalau memang mereka tahu bahwa ba itu ada makna dari sababiyah, berarti mereka suudzon kepada umat Islam, di mana mereka menyangka umat Islam mengucapkan bihi itu dengan ba hakikiyah. Oh, sudah suudon tuh, suudon dosa gede, bodoh komo itu gede. Tadi itu, ayo ngaji sih nganggus. Oh ini kan hafal Quran hadis aimane. Sudah sering disebutkan. Orang hafal Quran hafal hadis ini masih punya bahan pokok, bahan mentah, dan belum jadi hukum halal haram, wajib sunat makruh jaiz, belum, kan? Ya, masih bahan pokok, ya. Nah, terus ente, alhamdulillah, Allah. Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu berwasiat, kamu jangan sampai, kan, hilang rasa takutmu dari su'ul khatimah. Harus selalu kamu merasa takut, selalu merasa khawatir kamu mendapatkan su'ul khatimah. Kenapa? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah muqallibul qulub. Allah itu zat yang membolak-balik semua hati, dibolak-balik. Sekarang gini, detik itu juga ganti detik udah berubah lagi, ganti detik bisa ubah, ganti detik bisa ubah. Allah, dan perubahan hati itu jauh lebih cepat ketimbang dengan perubahan gerak jasad, ya, ketimbang gerak mata, ya. Gerak hati itu lebih cepat. Nah, tidak mungkin saja detik yang pertama niatnya baik, detik yang kedua niatnya jadi buruk. Berapa banyak orang yang merubah niatnya dari niat baiknya kepada niat buruk hanya dalam waktu detik.
dalam waktu detik. Ya. Allah, saya detik ini saya mau ngasih kan buat pesantren, buat masjid sekian. Begitu ganti detik, tapi lebar ya. Nah, nggak usah gede-gede amat ya, gitu kan? Tadinya wah saya sekian, kan? Bisa rubah, bisa rubah. Yahdi, memberikan petunjuk Allah man kepada siapapun yasha'u yang menghendaki Allah kepada man tersebut. Wa fil hadits sahih, dan diriwayatkan dalam hadis sahih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang mana tidak ada Tuhan kecuali zat tersebut, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, la ya'malu, pastinya melakukan, beramal, kan? Itu ahad, itu orang, bi'amali ahli jannati, dengan amal ahli surga, hatta ma yakunu bainahu, sehingga tidak ada di antara dia wa bainaha, dan di antara surga, illa dhira'un, kecuali hanya satu sikut lagi ke surga. Fayasbiqu alaihil kitab, fayasbiqu, maka mendahului atasnya alkitab, kitab. Apa kitab? Catatan Allah dan ketentuan Allah, kepastian Allah. Dan bagaimana ketentuan Allah? Ketentuan Allah, si ini akan menjadi ahli neraka. Na'udzubillahi min. Fayamalu, ya, maka lalu beramal orang tersebut, nah, masya Allah, sesikut lagi ke surga, artinya sesikut lagi ke mati, kan? Sesikut lagi ke mati, masya Allah. Lalu dia mengganti amalan, dia beramal bi'amali ahli nar, dengan amalan ahli neraka. A'udzubillahi min dzalik, fayadkhuluha, maka masuklah dia ke dalam neraka. Dalam waktu meninggal dunia, ya, dalam keadaan sedang su'ul khatimah. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah satu di antara kalian, la ya'malu, pastinya beramal orang tersebut, bi'amali ahli nar, pertama-tama dia beramal dengan amalan ahli neraka. Dia kufur, dia musyrik, dia penjinah, dia pemabuk, badannya penuh dengan tato, kan? Dia penjudi, bahkan dia pembunuh, dia tukang melakukan warna-warni dosa besar, hatta ma yakunu bainahu, sehingga tidak ada di antara dia wa bainaha, dan di antara neraka, illa dhira'un, kecuali hanya sesikut lagi. Fayasbiqu alaihil kitabu, namun, kan, kitab mendahuluinya. Allah kitab, ya, ini ketentuan Allah mendahulunya. Fayamalu bi'amali ahli jannah, kan? Dalam kitab Allah dia ini ahli surga. Nah, maka lalu dia beramal bi'amali ahli jannah, dengan amal ahli surga, pas sesikut lagi ke mati itu, fayadkhuluha, maka masuklah dia ke dalam surga. Jadi bisa terjadi, kata Nabi, kan, bisa terjadi orang yang dari kecil sampai sesikut lagi ke waktu mati, ya, ke kematiannya, dia itu masya Allah beramal dengan warna-warni amalan ahli surga. Namun
ketetapan Allah ternyata lain, bahwa dia itu ahli neraka. Nanti dalam jarak 1 sikut itu dia akan berubah amalannya menjadi amalan ahli neraka, lalu mati dalam keadaan sedang melakukan amalan ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sebaliknya bisa terjadi dari kecil sampai puluhan tahun, ya, sampai usianya 70 tahun, 80 tahun, tukang maksiat, bahkan dia kafir, dia musyrik dan sebagainya, karena di dalam ketentuannya itu, ya, dia dipastikan oleh Allah ahli surga, sikut lagi ke sakaratul mautnya, ke waktu matinya, ke kematiannya, dan dia lalu bertobat, dia lalu beriman kepada Allah, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Nah, matilah dia dalam keadaan beriman, maka masuklah dia kemana? Masya Allah, maaf ya. Bagaimana yang kedua? Begitu ya. Nah, masuklah dia ke surga. Masya Allah. Al-hadis. Allah 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 Allah. Maka kita harus selalu merasa takut su'ul khatimah. Maka kita harus terus, ya, memerangi hawa nafsu kita, memerangi setan, ya. Maka kita harus terus berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon bimbingan Allah, memohon petunjuk Allah, memohon taufik Allah, memohon husnul khatimah, memohon dijaga iman Islam kita oleh Allah. Kita harus terus meminta kepada Allah. Jangan merasa aman karena saya anak kiai, karena saya dulu pesantren, karena saya sudah tahu agama dan sebagainya, lalu merasa aman. Lah, orang yang beriman tidak boleh begitu, karena Allah muqallibul qulub itu, dan kita harus merasa takut. Maka harus selalu kita mendekatkan diri kepada Allah, harus selalu bertawakal, bersandar kepada Allah, harus selalu berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Baca terus, Allahumma rzuqna husnul khatimah, Allahumma rzuqna husnul khatimah, terus ya, dibaca, sering dibaca oleh kita. Salah seorang waliullah, ulama Allah, ada yang bikin qasidah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa fihi ghayatu takhwifi li ahli taqwa wal istiqamah fadlan an ahli tafrid wa takhlid, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita teruskan majmur. Kubul dan pada hari Ahad sekarang pagi-pagi, insyaallah kita sambil ziarah ngaji, sambil ziarah di makom Syekhus Syuyukh Mama Eyang Raden Muhammad Zarkashi Cibaduyut radhiyallahu anhu. Ya, beli kitabnya, bawa kitabnya, tabarruk, ambil keberkahan ya, ngelek-ngelek kata. Lumayan siga tukang ngaji, siga lumayan. Ari siga jelema hade mah untung. Inna tasyabbuha bir rijali falahu. Jadi siga tukang ngaji, padahal tuh bisa ngaji kan, untung. Siga jelema soleh, untung kan. Tapi siga bangsa itu mah silakan
kira kacan maling oge geus pada neungeulan. Masyaallah. Kan siga jelema soleh mah masyaallah jadi pulung mantu we. Ada teh ceureuh. Masyaallah. Jadi fatashabbahu illam takunu mithlahum. Arahyeun sing bisa siga. Sing bisa naon cenah? Siga jalma-jalma nu harade. Sing bisa naon? Siga. Inna tashabbuha birrijali falahun. Karena siga jelema hade mah untung ke segitu. Bahasa urang malah maknana kitu we kitunya. Tah kitu. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qadri unsa wa dzakar, Rabbi wafiqna ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وآخر أثقياء علما نهضى بالخير ربنا أصلح بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح أمريت كفا سبحت فيها الحصى أروت الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمريت كفا سبحت فيها الحصى أروت الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمريت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري يسير الأمر علينا سرعة إن الأمر علينا عظما واستجب منا يا كريما أنت رب الكرماء يسير الأمر إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرماء يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرماء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي الفاتحة.